Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Speaker Spekulasi Edisi Ramadan bersama kami kembali. Saya Denny, ini dia Roju. Ini dia. Semoga teman-teman semua selalu sehat, ibadahnya lancar, Amin. dan juga sampai detik ini masih bisa istiqomah, puasanya masih sempurna, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga jangan lupa sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman, karena ini momen Ramadan, mari kita sama-sama bertebar kebaikan. Masya Allah. Sejaman itu loh Mas. Kalau kita ngomongin apa namanya ya, Apa nih Ramadan? aspek kehidupan. Aspek kehidupan. Ya, dari di bulan Ramadan ini beberapa kali Ustadz Denny ngomong aspek kehidupan. Karena Kayaknya kita kan hidup. iya benar. Banyak polemik soalnya di sini. Gue teringat oleh satu perkataan itu malaikat Jibril kalau nggak salah ya, Iya, kepada betul. Nabi Muhammad SAW. Yang mana nih? Gue betul-betul lagi. Ismasyada. Oh iya, betul Iya. Itu adalah perkataan malaikat Jibril. Ya? Ada juga sih di kitab ini Libat ya. Nasoihul Ibad. Di kitab ini juga dijelasin kalau di bab sulasi. Jadi malaikat Jibril itu berpesan kepada baginda. Yang pertama itu kan Aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Betul. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan meninggal. Yang kedua tuh wahbib masyita fa innaka mufarriquhu. Cintailah siapapun sesukamu karena sesungguhnya engkau akan terpisah dengannya. Oh. Yang terakhir apa? Wa amal masyita. Masyita fa innaka Majziyun bi. majziyun bi. Berlakulah sesukamu karena nanti engkau akan dibalas dengan apa yang kau lakukan. Betul. Kurang lebihnya begitu. Ini hadis sebenarnya sangat luar biasa. Sebenarnya hadis bukan perkataan malaikat Jibril. Iya juga, itu kan termasuk untuk umat Nabi. Di situ apa keterangannya? Malaikat Jibril. Jadi di sini dijelasin tulisannya itu wal maqalatu tasi'ah qala Jibril alaihissalam ya Muhammad. Iya. Nah di sini juga keren banget karena ini kan memang seruannya kan kepada baginda Nabi SAW Muhammad. Cuman kan kita ini selaku umatnya juga pun ikut berlaku pada apa yang disampaikan sama malaikat Jibril ini. Yang pertama kan tadi ismasyita. Lu hidup suka-suka lu dah gitu kan. Terserah lu mau lagu kayak apa gitu. Lu mau ngapain, mau kayak gimana, hidup lu mau mewah, hidup lu mau kayak gimana, hidup lu mau foya-foya atau bagaimanapun. Tapi lu harus ingat. Nah di belakangnya itu pasti ada ihzar, peringatan. Iya. Tapi harus tahu gitu. Fa innaka mayyitun. Ntar lu jadi bangke gitu. Akan meninggal. Itu mengingatkan kita bahwasanya kita itu berada di tempat yang fana saat ini. Iya, sama dengan bisa dibilang sebenarnya kita hidup nggak bisa suka-suka gitu. Iya, Karena dalam arti nanti ada suatu pertanggungjawaban gitu kasarnya. Sama kayak tadi yang kedua itu kan wahbi masyita fa innaka mufarriquhu. Ya boleh mencintai apapun sesukamu, ya mungkin perempuan atau mungkin harta, mungkin jabatan, ada jam atau mobil atau ya itu sepatu. harta, jabatan segala macam, tapi engkau akan terpisah. Iya, kalau kita udah mati ya pasti nggak ngebawa itu semua. Betul. Bahkan gue pernah dinasihatin juga tentang mencintai istri ya. Itu juga jangan 100%. Karena tetap yang paling tinggi mencintai Allah. Nah, kenapa mencintai istri dan menjaga istri? Karena perintah Allah. Sebenarnya kita menjalankan perintah Allah. Iya, kalau misalnya karena gue kenanya adalah ketika lu mencintai istri karena memang perintah Allah, insya Allah sih biasanya rasa cintanya sayangnya nggak bakal pudar. Karena kalau kita mencintai karena istri kita atau pasangan kita sendiri, pasti ada masa dia gedekin kan. Masa dia tuh masa-masanya dia ngeselin, masa-masanya dia tuh mungkin kita jengkel, pasti ada. Nah di situ bisa jadi nanti turun malah perasaannya. Cintanya itu. Iya. Tapi karena kalau kita udah paham kalau emang Allah yang nyuruh nih, ya udah kita memang harus tetap melakukan itu gitu. Karena perintah kan, tentu pakai hati juga gitu. Betul. Sama juga dengan tadi yang harta atau jabatan itu juga nggak ada yang abadi, men. Nggak ada yang abadi karena nanti kalau misalkan di kitab yang sama ini ada yang itbaul mayyit salasah. Ada kalau misalnya kita udah mati itu ada yang mengikuti kita itu ada 3 perkara. Yang pertama maluhu, hartanya ngikut kita. Tapi ntar dulu penjelasannya. Wa ahluhu wa amaluh. Harta
amal dan keluarga. Keluarga ya. Fayarji usani. Yang dua ini balik. Kenapa balik? Harta itu akan nanti menjadi warisannya untuk ahli waris. Wa ahluhu itu bakal balik. Kenapa? Nggak ada secinta-cintanya orang, Ji. Nggak ada yang mau ikut nyemplung ke makam. Nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa cintanya itu hanya sekedar dunia. Bisa dua dimensi kayak kemarin yang kita bahas. Dia itu akan berbakti terus mendoakan. Iya. Dan yang terakhir itu amalnya. Amalnya ngikut masuk ke dalam. Iya, sama ketika udah meninggal kan, yang hadis itu semua akan terlepas kecuali 3 perkara tadi: amal jariah, doa anak yang ilmu yang bermanfaat sama doa anak yang berbakti kan. Nah itu sama. Jadi kita mencintai apapun, baik harta atau apapun ya jangan sampai berlebihan juga tuh. Ada kan orang yang sampai gila harta kan, ada tuh yang sampai menjaga banget. Rakus juga banyak. Iya, rakus juga banyak, sampai kayak misalnya apa ya, misalnya punya harta naruh di brankas itu sebenarnya diliatin mulu setiap 2 jam. Tapi gue punya kebiasaan unik, Ji. Gue misalkan gue udah jelas nih uang yang gue taro, yang gue kumpulin itu udah jelas nominalnya seumpama 82.000. Semua udah jelas tuh. Tapi gue kadang kayak suka ngelokin, suka aja gue ngitung. Ah itu mastiin kali masih segitu apa enggak itu gue udah tahu pasti itu masih segitu. Tapi emang gue suka aja ngitung. Itu kebiasaan aneh sih menurut gue, tapi gue suka aja. Iya, maksud gue ada yang terlalu berlebihan dalam menjaga hartanya gitu. Maksudnya kalau menjaga harta bagus dalam arti disedekahin, itu memang harus ya, supaya harta tetap suci. Itu menjaga harta pada hakikatnya lebih kayak ngebersihin harta lu. Iya, tapi kalau yang menjaga dalam arti misalnya punya uang 50 juta ditaruh tas kemana-mana, tasnya dibawa. Waduh, itu salah. Berlebihan itu. Itu salah. Yang sebenarnya harus dijaga itu adalah iman. Iman, betul. Yang terakhir tadi makanya wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Nanti biasanya apa ya? Kalau kita berbuat baik kan bakal ada dibalas dengan kebaikan kan? Ya pastinya. Itu urusan untuk memberikan balasan apapun bentuknya, entah itu mau sama manusia, entah itu mau sama Allah. Sebenarnya urusan membalas itu ya udah urusan Allah. Iya sih, betul. Misalkan contoh kita dijahatin sama orang, terus kita ngebales buat ngejahatin juga. Itu sebenarnya ngebales itu bukan urusannya kita sebenarnya. Ya tetap harus ada pertahanan diri, tapi kan nggak harus yang kayak gitu-gitu lah, gitu kasarnya. Iya, karena memang iman kita nggak segede sahabat-sahabat dulu. Betul. Jadi kan kita masih kadang ada campur tangan nafsu, emosional, betul. segala macam. Nah itu yang harus kita kontrol. Nah makanya dalam hidup ini yang paling penting yang paling penting ya tadi, jangan sampai mencintai berlebihan, terus juga berbuat kita nggak apa-apa hidup, tapi harus ingat nanti ada ujungnya. Yang paling penting di situ tuh, kita ingat kita semua akan dibalas, dipertanggungjawabkan kayak gitu. Jadi kalau misal mau melakukan sesuatu, mau hidup sesuka lu, ya ingat, jadi harus pikir-pikir dulu, jangan asal 12 begitu aja. Nggak ada yang miss tulisannya itu, catatannya nggak ada yang miss. Ya, mungkin cukup ya. Jadi ini seperti itu teman-teman semua. Penyampaian di spekulasi edisi Ramadan untuk hari ini. Untuk teman-teman terima kasih banyak udah ngeklik, udah nonton, udah dengerin ocehan kita ini, sharing. Kalau memang misalkan ini bagus dan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman, boleh dibagi ke teman-temannya, juga di share dan juga di like kalau memang suka, dan subscribe juga kalau orang-orang atau teman-teman yang baru buat nongkrong di sini, subscribe juga. Untuk itu terima kasih banyak, kita pamit undur diri, udah mau buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.